Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita masih mengulas Norway Chess 2023 untuk pagi ini kawan. Yang biasanya juga setiap hari Rabu seperti ini admin juga sempatkan untuk mengulas turnamen mingguan yang ada di chess.com, yaitu Title Tuesday Blitz. Tapi selama 2 minggu ini sementara kita tinggalkan, memang 2 minggu ini kawan jadwal turnamen banyak yang berbarengan. Jadi sementara kita tinggalkan saja turnamen mingguan, toh minggu depan juga masih ada turnamen mingguan itu kawan. Tapi mungkin besok kita akan coba melihat permainannya Title Tuesday kawan. Karena nanti malam tidak ada partai yang digelar dari Norway Chess ini yang merupakan jeda kedua yang menyisakan 2 babak tersisa. Babak 8 dan babak 9. Sementara hasil di babak ke-7 tadi malam, Fabiano Caruana ini kalah oleh Domara Djurgården dalam permainan Armageddon. Dan Wesley So akhirnya memetik kemenangan pertama dalam permainan klasik. Korbannya adalah Nordibek Abdusattorov. Ada apa dengan Nordibek ini di turnamen ini kawan? Permainannya terlihat amburadul. Sangat mudah dia dikalahkan oleh lawan-lawannya. Hikaru Nakamura memetik kemenangan kembali di permainan Armageddon. Kali ini atas Shahriar Mamedyarov. Magnus Carlsen juga hanya bisa memetik kemenangan lewat Armageddon saja. Kali ini dari Alireza Virosa. Sedangkan Anish Giri juga mendapatkan kemenangan pertamanya dalam permainan klasik. Dan korbannya lagi-lagi adalah Ariantari. Ariantari di turnamen ini menjadi lumbung poin kawan, menjadi bulan-bulanan para pemain yang lain. Mungkin panitia di edisi mendatang patut mereview kembali penampilan Ariantari ini kawan. Apakah perlu digantikan pemain asal Norway lainnya? Kita tunggu saja edisi tahun berikutnya. Dan untuk game yang akan kita ulas ini, saya ingin melihat permainan Nordibek Abdusattorov. Kok begitu mudahnya dikalahkan oleh lawan-lawannya dalam permainan klasik? Padahal seminggu yang lalu kawan, Nordibek ini baru saja menjuarai event turnamen online seri ketiga Champion Chess Tour, mengalahkan Fabiano Caruana di partai final. Tapi kemarin kita lihat Fabiano Caruana sudah balas dendam atas Nordibek Abdusattorov, mengalahkan dalam permainan klasik. Langsung saja kita ke papan analisisnya. Wesley So versus Abdusattorov dalam permainan klasik. Wesley So bermain dengan pion D4, pion D5, pion C4, Queen's Gambit, dan Gambit diterima dengan pion D pukul pion C4. Di sini pilihan utamanya adalah kuda F3 kawan, yang biasa berlanjut kuda F6 jalur utamanya, pion E3, pion E6, dan gajah ambil pion C4 sama seperti permainannya siapa kemarin yang kita ulas kawan. Dan dilanjut dengan langkah rokade, kemudian ada pion A6, dan di sini kemarin Megaranto memilih langkah pion B3 kawan, bermain dalam pembukaan Queen's Gambit Accepted, di mana variasi ini juga sering dimainkan di era modern saat ini. Tapi kalau chess.com, database-nya chess.com lebih menyukai pion A4 yang paling sering dimainkan, ataupun juga menteri ini ke peta E2. Kalau gajah ke peta B3 seperti yang saya jelaskan kemarin, merupakan langkah permainannya generasi Kasparov ataupun Anand ataupun Kramnik kawan. Untuk generasi modern saat ini, pion A4 menteri ke peta E2 atau pion B3 yang dimainkan oleh Megaranto kemarin. Saat kalian menemui permain Queen's Gambit Accepted ini kawan, artinya ada pion yang terdefleksi. Ini memberikan kesempatan kalian untuk menguasai peta pusat dengan 2 pion pusat kalian. Itulah yang dipilih oleh Wesley So dengan pion E4. Dan tentu saja saat menemui pion putih yang sudah mapan di pusat, hitam akan membalas dengan counter attack-nya pion E5 kawan, membuat langkah pengorbanan sementara. Tentu idenya jika diterima oleh putih di sini, maka pionnya juga bertumpuk, hitam langsung saja bertukar menteri. Tentu ditolak oleh Wesley So, melanjutkan dengan kuda F3. Dan di sini beberapa waktu yang lalu ada permainannya siapa kawan? Jan-Christophe Duda versus MVL. Di mana cukup lihat permainannya kawan, menyerahkan pion yang di sini, tapi tidak kali ini oleh Abdusattorov. Lanjut dengan pion E pukul pion D4 dan gajah ambil pion C4 di sini kawan. Jalur utamanya pion didorong maju, dan selanjutnya pengembangan kuda C6 untuk backup pionnya ini dari ancaman putih. Selanjutnya rokade oleh Wesley So di sini. Dan di sini beberapa pilihan utama kawan di game-game terdahulu lebih menyukai gajah berkembang ke peta E6 menantang pertukaran kawan, agar pion ini juga bisa terdefleksi, nanti bisa mendukung pion yang di sini. Ataupun gajah gelap berkembang ke peta C5 untuk perkuat posisi pion di sini kawan, atau kuda F6.
Tapi memilih menteri ke peta F6. Stockfish lebih menyukai juga gajah E6 kawan. Idenya seperti yang saya sebut tadi. Kalau terjadi pertukaran, diambil balik, menteri putih keluar ke peta B3 kawan. Coba serang pion yang di sini juga serang pion yang di sini. Kalian relakan pion B7, menteri backup pion pusat agar pion ini tetap bisa berkoneksi dengan pion yang ada di lajur D. Menteri ambil pion B7, benteng menyerang, menteri bergeser, dan pion ini kalian dorong untuk perkuat posisi pion di sini. Tapi memilih mengeluarkan menteri langsung, Abdus Satrop di peta F6, ada gajah G5, memberikan tempo gajah keluar kawan, menteri bergeser ke peta G6, dan di sini melanjutkan pengembangan kuda B ke D2. Untuk perkuat posisi pionnya juga, dan gajah berkembang ke E7 menantang pertukaran. Ditolak, memilih mempertahankan gajah ke F4. Coba rebut pion yang ada di peta C7 dan dilepas oleh Abdus Satrop. Pilihan terbaik dari Abdus Satrop kuda F6 juga memberikan tekanan bagi pion putih. Kalau di sini putih melanjutkan ambil pion C7, mungkin hitam sedikit menunda untuk tidak ambil pion ini kawan, menyelamatkan rajanya rokade. Mungkin di sini bisa berlanjut dengan benteng C1 dan selanjutnya mungkin gajah berkembang ke peta G4 terlebih dahulu. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan langkah gajah B5 dari Wesleso, tidak rebut pion yang di sini, pressure kuda yang di sini, mungkin nanti baru diikuti dengan benteng ke lajur C. Ini juga cukup bagus posisi putih saat ini kawan. Dan coba rebut pion ini dengan kuda. Dan di sini gajah bergerak ke peta D6. Lanjut Abdus Satrop menantang pertukaran. Perkuat posisi pionnya kawan. Dibalas dengan gajah mundur ke peta G3. Dan di sini Abdus Satrop menukarkan gajah gelap diambil balik menggunakan pion H. Di sini baru rokade Abdus Satrop melepaskan tekanan dari gajah terang putih. Kemudian ada benteng C1 di sini kawan, dan kuda lompat ke G4. Lanjut Abdus Satrop. Apa tujuan dari kuda lompat ke peta G4? Sudah sangat jelas pada posisi ini. Kalau kita sih pemain pos ronda, ya langkah yang logis sajalah kita pilih. Kuda ambil pion E4. Mungkin di sini gajah akan sikat kuda terlebih dahulu, kuda pukul kuda di sini dan diambil balik oleh menteri, baru diambil balik gajah di peta C6 dengan pion. Mungkin itu langkah yang sangat logis bagi pemain seperti kita, pemain post ronda kawan. Tapi memilih positioning dengan kuda bergerak ke G4. Sama-sama juga membuka akses bagi menteri menjaga peta C6. Walaupun jelas pion ini akan bertumpuk di langkah berikutnya. Tapi apa salahnya kenapa tadi tidak ambil pion yang ada di peta E4? Toh juga baris ke-6 akan sama-sama terbuka. Wesleso memanfaatkannya, langsung sikat kuda C6 diambil balik menggunakan pion B dan menteri keluar ke peta A4. Coba serang pion di sini, coba pressure pion yang di sini kawan, dan sulit mempertahankan dua pion sekaligus. Di sini Stockfish menyarankan pion D3 didorong kawan, tapi memilih dengan langkah menteri bergerak ke H6. Masih cukup kuat peta H2, tidak ada ancaman skakmat kawan di sini. Dan dimanfaatkan benteng ambil pion C6. Tempo ancam menteri. Ternyata ide dari Abdus Satrop adalah gajah D7 menantang pertukaran menteri. Diterima oleh Wesleso. Benteng ambil menteri H6, gajah ambil menteri A4, dan benteng menghindar ke H5. Kemudian kuda manuver lagi ke F6. Dan seperti yang kalian lihat, sementara sih jumlah pion masih cukup seimbang kawan. Dan permainan berlanjut dengan benteng A5. Lanjut Wesleso kejar gajah. Gajah bergerak ke C2, apakah nanti berkoneksi juga dengan pionnya di sini? Coba pressure pion yang di sini kawan. Di sini pion E5. Kuda ke E4 menantang pertukaran, ditolak ada benteng C1 dan kuda pukul kuda D2, benteng ambil gajah, kuda pukul kuda F3, diambil balik oleh pion G, ada pion F6. Dua kali sudah Abdus Satrop membuat langkah yang kurang presisi yang memberikan keuntungan bagi Wesleso. Di sini terlebih dahulu benteng ambil pion C7 untuk menempatkan benteng sesegera mungkin kawan untuk berada di baris ke-7. Ini cukup penting dalam menyerang kawan. Kalau sudah ada benteng naik ke baris ke-7 ataupun baris kedua lawan, ini pasti akan merepotkan. Dan di sini benteng F7 balasan dari Abdus Satrop. Percuma juga pion pukul pion kawan, ya masih bisa diambil balik oleh benteng. Benteng akan ditumpuk di baris ke-7. Oleh karena itu sebelum terlambat benteng ini ditumpuk, langsung ditantang pertukaran. Diterima oleh Wesleso, diambil balik oleh raja, baru pion pukul pion.
Di sini ada benteng D8 balas dari Abdus Satrop untuk mengawal pionnya, tapi sudah terlambat kawan. Raja bergerak ke F1, pion D3 dan Raja E1, dan di langkah berikutnya kalau dilanjutkan kawan, Raja D1, di sini pion sudah bisa dihentikan. Tapi sebelum mencoba mendorong pionnya sekali lagi, Abdus Satrop menyerah kawan di langkah ke-28. Ya, kalau permainan tetap dilanjutkan seperti pion didorong, ya raja akan blokade laju pion, tak ada masalah. Dan pion ini pasti jatuh di langkah berikutnya kawan. Tentu dalam permainan endgame seperti ini kita akan melihat pertarungan yang cukup sengit. Tapi melihat komposisi pion kawan, ada 2 pion yang terkoneksi. Pion ini sudah sangat jelas bisa jatuh di langkah berikutnya. Anggap contoh benteng ini akan melindungi pion yang di sini. Maka pion akan pukul pion terlebih dahulu, diambil balik oleh raja. Coba lihat, konstruksi pion hitam sudah berantakan kawan. Putih masih mempunyai kumpulan pion yang sangat solid dan tak perlu saya lanjutkan lagi variasinya. Sudah sangat jelas putih dalam posisi menang. Itulah kawan permainan dari Wesley Su versus Abdus Satrop, dan admin tidak lanjutkan ke game yang lain. Singkat-singkat saja untuk video kali ini kawan. Mungkin seperti inilah video yang kalian harapkan. Singkat, pendek, tidak menghabiskan kuota. Mungkin harapan itulah kawan-kawan dari channel kami ini. Tapi ya kebetulan gamenya memang terbilang pendek kawan, hanya 28 langkah dan juga tidak terlalu ruwet untuk kita lihat tadi permainannya. Oke, semoga permainannya tadi bisa menghibur kalian, dan insya Allah nanti sore tetap kita akan lanjutkan Asian Continental Chess Championship kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.